Shalom, selamat malam, dan selamat memperingati Hari Kartini buat para ibu-ibu Indonesia yang cantik dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan masuk renungan malam yang diambil dari firman Tuhan Injil Markus 16 ayat 9 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang, dan orang itu akan sembuh." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Yesus telah bangkit, percayalah dan beritakanlah Injilnya. Konteks nats firman Tuhan ini merupakan bagian penjelasan proses kebangkitan Yesus yang telah menampakkan diri kepada para muridnya secara berturut-turut dan secara terpisah, dan diresponi dengan ketidakpercayaan sebelum bertemu dan melihat langsung dengan Yesus. Sampai Yesus menegur, "Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus menegur ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Itu merupakan peringatan serius. Sampai beberapa kali Yesus menampakkan diri dan diceritakan oleh orang yang telah melihat dan bertemu dengan Yesus secara langsung. Masih saja mereka tidak percaya. Tapi ketika sudah melihat dan bertemu langsung, baru mereka percaya. Saya mengajak kita merenungkan firman ini dalam 3 bagian penting. Yang pertama,
Yesus telah bangkit dan menampakkan diri pertama kepada Maria Magdalena, ayat 9. Setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kawannya, mereka menceritakannya kepada para murid. Hanya dijelaskan di sini mereka tidak percaya. Ini tahapan peristiwa setelah Yesus bangkit. Kemudian yang kedua, Yesus menampakkan diri pada waktu yang lain kepada 2 orang murid. Ayat 12. Mereka pun tetap menceritakannya kepada murid lainnya. Dikatakan bahwa mereka juga tidak percaya. Berarti tahapan kedua, mereka juga tidak percaya. Yang ketiga, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 murid lainnya. Ayat 14 sampai 18. Artinya ini melengkapi penampakan diri 2 kali sebelumnya. Yang terakhir 11 orang sekaligus. Sembari Yesus menegur, mengapa kamu tidak percaya? Bukti nyata dan bukti langsung bahwa Yesus telah bangkit hadir di tengah-tengah dan di antara mereka. Disitulah Yesus sekaligus sembari berpesan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 15 sampai 18. Dan ditegaskan bahwa kuasa Yesus akan menyertai mereka. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya iman adalah jalan menuju keselamatan. Dan iman itu harus jelas diletakkan kepada Yesus, sam, figur, dan objek keselamatan. Bukan iman-iman yang tidak ada peletakannya, tapi peletakannya jelas pada objek dan figur yang jelas. Di dalam dan melalui Yesus, iman itu diletakkan. Sehingga iman percaya itu jelas punya lahan dan tempat. Dan iman itu menjadi pembuka anugerah keselamatan yang dari Allah. Dan melalui konteks firman Tuhan ini kita diingatkan betapa perlunya kita membangun iman percaya yang jelas kepada Yesus yang telah bangkit. Setelah itu betapa pentingnya kita juga diberi pesan dan tugas amanat agung untuk memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh makhluk. Itu tugas kita. Jangan puas hanya percaya dan menikmati keselamatan, tapi juga terbukalah dengan sukacita dan sukarela untuk ambil bagian menyaksikan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang, sehingga orang lain ikut diselamatkan. Itulah yang Tuhan Yesus harapkan dari kehidupan kita. Yesus telah bangkit, percayalah, beritakanlah Injilnya ke segala makhluk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati Hari Kartini buat para ibu-ibu, dan selamat istirahat. Horas.